itu ada 3. Dari sananya, dari dananya. Lagi satu, saya jadi gimana juga lagi satu apa dong? Dari filternya. Wow, 3 ya, bisa dicoba di Film People. Kalau aku sih dari filternya, kalau kamu dari mananya? Apa kabar wajah yang kita pakai 24 jam setiap hari? Oke. Jangan nanti, Ini logika berpikirnya seperti ini harusnya ya. jangan nanti teman-teman datang ke kita ketika wajahnya sudah bermasalah. Ada 2 tim nih. Tim pertama adalah teman-teman yang datang ketika wajahnya belum kenapa-kenapa. Iya. Ya kan, dirawat dok, biar nggak ini, biar nggak ini. Oh ini, inget ya pakai sunscreen biar nggak keburu flag apa-apa. Tim kedua kalau udah ada masalah baru, dok pokoknya bulan depan saya harus begini, jadi wajahnya harus gini. Lo kata gue dukun, tinggal sebel gitu. Salah bibus gitu ya. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini pastinya ya seperti janji aku sebelumnya di Foreign People bareng Bella Octavia akan mengundang seorang dokter cantik. Wih, aku minder deh di sebelahnya ya di Foreign People. Jadi dokter yang satu ini dia juga pengusaha beauty care, di mana membuat wanita-wanita atau kaum hawa yang pengen perawatan agar terlihat cantik seperti dokter yang satu ini, boleh nanti langsung tanya-tanya ataupun dengerin kita sampai habis karena banyak banget informasi yang menarik yang akan kita sampaikan ke different people. Boleh deh disapa aja langsung different people-nya. Lancar ya, beda ya. Beda ya kalau udah biasa ngomong di depan kamera mungkin singkat. Ada teksnya nih di depan. Bercanda. Singkat, salam kenal dari saya Dr. Friska Serlinda. Saya pemilik dari Story Mori Beauty dan juga dari Story Kopi juga. Dan lulusan saya dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jadi lulusan dari Surabaya tapi lahir besar di Denpasar, Bali. Lulusan berapa ya kira-kira 2010 masuk. Jangan dibilangin Kak, nanti ketahuan umurnya. Justru biar yang muda-muda yang nonton itu ngerasa, oh gila ternyata masih muda atau terlihat muda mungkin kayak gitu. Muda banget ya pasti. Jadi bener-bener. Iya nggak apa-apa kan, usia cuma angka ya kan. Yang penting penampilan tetap muda. Ya. Gayanya muda juga kan di Foreign People tuh. Sebelumnya juga aku mau nyapa senior yang mungkin nanti nonton. Terima kasih Bella in talk show udah istilahnya memberikan kesempatan. Dan untuk senior-senior nanti yang nonton, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya dokter. Saya yang senang loh. Nanti kita ini sharing. Saya lebih ke sharing sih. Saya juga masih belajar. Oke, bener tuh di Foreign People. Jadi topik yang kita angkat saat ini itu adalah bagaimana sih agar wajah, ini kan wajah nih aset utama sebagai wanita. Laki-laki pun sama ya. Nah, jadi gimana agar wajah kita terlihat sehat dan enak dipandang mata. Nah, itu topik yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu nih dok, ada pertanyaan. Ada pertanyaan banyak banget. Kemarin aku kebetulan nge-share di Instagram. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanyain tentang gimana sih cara menghilangkan bopeng. Wah, itu gimana bopeng? Bopeng itu mungkin kita harus lihat dulu dari penyebabnya apa. Kalau misalnya dia bopengnya karena acne scars, misalnya kayak gitu, itu nanti ada beberapa treatment yang bisa kita lakuin. Ada MTS, ada pakai laser juga bisa. Laser, jadi kita harus lihat setiap permasalahannya dulu sih, penyebabnya apa. Terus habis itu kita lihat kondisi wajahnya dan budgetnya berapa. Oke, itu yang paling penting ya. Iya, nanti kita bisa sesuaikan sih kayak gitu. Terus perlu cepet atau kayak gimana, semua perlu proses. Kecuali kalau pakai filter bisa langsung hilang. Oke, filter nomor 1 ya. Oke, itu cara menghilangkan bopeng. Lanjut lagi. Jadi emang banyak banget dok yang nanya di Instagram, tapi kita cuma pilih beberapa aja. Nah, lanjut lagi nih. Ini yang lagi hamil nih dokter, dia nanyain kenapa ketika hamil trimester 2 wajah semakin kering dari sebelum hamil. Kenapa tuh dok?
Ini sebenarnya kita perlu anamnesis lebih jauh ya. Jadi maksudnya kenapa dia kering? Apakah dia selama hamil mungkin dia tidak menggunakan pelembab, atau biasa kan karena banyak banget itu yang bilang kalau pas hamil itu nggak boleh pakai krim dokter atau apa segala macam. Iya memang, tapi krim dokter yang apa dulu? Kalau misalnya untuk moisturizer yang tanpa ada kandungan berbahayanya itu masih boleh kan, kayak pelembab gitu. atau vitamin gitu ya dok ya. Itu masih boleh. Terus habis itu biasanya kalau misalnya terlepas dari itu semua masih dia lakukan, misalnya kan pelembab dia udah pakai apa segala macam dan masih kering, itu biasanya faktor hormon. Oh hormon. Apalagi di trimester kedua kayak gitu. Trimester pertama kan nggak terlalu kelihatan ya, 2 udah mulai hormonnya lebih banyak kayak gitu kan, karena untuk proses di dalamnya sih kayak gitu. Oke, mungkin bisa ditambahin minum air banyakin atau gitu bisa bikin lebih lembab kulit kali ya dok. Bisa, atau mungkin aktivitasnya dia lebih sering di ruangan ber-AC itu, jadi masih banyak hal yang emang kita nggak bisa pukul rata. Oh kalau kedua tuh begini, oh kering itu karena gitu, enggak. Jadi kita emang per person itu emang kita tanya, dan respon kulit setiap orang itu kan berbeda. Walaupun kita treatmentnya ini ternyata faktor misalnya dia habitnya beda, akan jadi beda ya kan, kerjanya ruang AC sama paparan matahari itu akan beda treatmentnya. Oke, jadi gitu ya ibu-ibu hamil ya kan, lagi pusing aduh udah ngejaga bayi di dalam perut biar tetap cantik, pas ngaca kok begitu ya. ya. Oke, jadi mungkin bisa juga cari tenaga profesional, ditanya kenapa, dan itu kan pasti banyak alasan-alasan di balik itu ya dok ya. Lanjut lagi, cara menghilangkan flek ini hampir sama mungkin ya sama bopeng tadi ya. Berbeda sih, berbeda penyebabnya juga. Kalau flek itu balik lagi kita harus cek beberapa penyebabnya terlebih dahulu, karena flek ini kan ada 2 penyebab, dari dalam dan dari luar. Contohnya apa sih? Dari dalam itu contohnya faktor umur, hormonal, terus misalnya hormonal yang tadi seperti dia hamil atau apa segala macam. Terus habis itu dari genetik bisa juga. Kalau dari luar itu apa sih dok? Dari luar, dari faktor kebiasaan dia sering terpapar matahari kan mungkin, atau dia memang kerjanya di lapangan, atau misalnya dia ada salah menggunakan krim, atau misalnya dia ada yang tidak cocok apa segala macam. Dan flek kadang banyak orang yang kulitnya juga iritasi, akhirnya dia warnanya lebih hitam, tapi dia mengatakan bahwa itu flek. Jadi kita harus bedakan dulu itu apakah benar-benar flek, apakah itu freckles, apakah itu wajah yang iritasi, atau dia sunburn. Itu banyak ininya ya. Iya, walaupun sekilas kita lihat sama, atau mungkin tanda lahir yang baru keluar sekarang bisa dilihat. Jadi tanda lahir itu tidak selalu bayi baru lahir udah ada tanda lahirnya. Nanti ketika dia SMP, walaupun jarang tapi ada yang seperti itu. Jadi kayak saya ini kan kayak ini tuh tanda lahir. Jadi nanti treatmentnya beda lagi kayak gitu. Jadi dicari tahu, konsultasi mungkin ya. Iya, itu wajibnya konsultasi dulu sebelum pemilihan treatment kayak gitu. Selanjutnya nih dok, lagi pertanyaan dari Instagram, mereka menanyakan bagaimana cara menghilangkan bekas apa ya, bisa dibilang ini jerawat, tapi jerawatnya gara-gara alergi makanan dok. Bukan kayak misalnya kalau hormon kan mungkin ini kalau misalnya habis makan telur atau apa, jerawatnya malah di wajah atau gimana? Ngilangin bekas dok. Yang pertama kali sekali yang harus kita pastikan adalah bahwa memang benar itu adalah alergi. Itu iya benar ya dari awal, karena ini banyak sampai cicak. Iya benar, cicaknya benar nih. Karena gini, biasanya ketika muncul jerawat kita itu lebih sering mencari black sheep. Jadi misalnya, duh kok jerawatan ya, kayaknya gara-gara kemarin makan ini deh, padahal sebenarnya belum tentu. Jadi ketika misalnya dia lupa cuci muka, atau kemarinnya dia habis make up bersihinnya belum double cleansing, dia misalnya habis debuan terus langsung masuk rumah kena AC kan nggak berasa kotor, terus muncul jerawat, terakhir memang makan gorengan. Jadi kita penyebab terakhir gorengannya lah yang menjadi tersangkanya. Goblok. Padahal proses dari sebelumnya itu kan panjang, itu dulu yang dipastiin. Kalau misalnya memang penyebabnya adalah alergi, itu kan mudah sekali. Kenapa? Ketika Anda memberhentikan gorengan itu, kalian tidak akan jerawatan lagi, ya kan? Benar-benar. Tapi ketika kalian berhenti makan gorengan,
jerawatnya masih. Itu kan why kan? Oh, Kalian iya, pasti iya, akan makanan. iya, berarti bukan alergi itu. Nah, apakah dari habitnya kalian atau mungkin spraynya biasanya harusnya rutin lah ya 2 minggu sekali Iya. diganti, apalagi sekarang kita WFH kan Iya. lebih banyak di tempat tidur apa segala macam, keringat, Atau panas juga. iya keringat apa segala macam itu, makanya banyak orang yang jerawatnya di punggung juga, ya Oh, kan? gitu. Itu salah satunya belum mandi ganti baju kena AC rasanya udah nggak lengket. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Jadi emang harus dicari tahu dulu ya dok ya, apa sih penyebabnya, baru kita bisa cari tahu treatment atau Iya, pencegahannya, penyelesaiannya dan pencegahannya kan kayak gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ujuk-ujuk saya percaya aja gitu kan, dok saya makan ini, oh ya udah di treatment hilang, tapi besok akan muncul lagi. Oke. Kayak gitu. Kayak gitu. Kalau aku sih alergi uang. Pokoknya coba alergi uang dikit. Iya benar, berarti ampun. A few moments later. Balik lagi sama duo dokter, ada ngaku-ngaku deh ya. Dokter cinta ya, bener-bener. Kalau aku sih dukun cinta dok. Nah, tadi udah ngebahas tentang 4 pertanyaan yang ditanyakan di Instagram ya dok ya. Kita balik ke topik kita. Topik kita tuh bagaimana sih agar wajah kita terlihat sehat dan enak dipandang mata. Nah dok, ngomongin wajah sehat, gimana sih cara kita tahu wajah kita ini udah sehat atau belum? Walaupun nggak jerawat nih atau udah bersih, mengkilap kayak sunlight, nyebut merek. Nah, Kalau nanti endorse iya endorse nanti bayar ya. Nah, kita gimana sih? Tapi kan belum tentu wajah kita benar-benar sehat, walaupun terlihatnya benar-benar bersih, tapi belum tentu sehat juga. Mungkin kering ternyata atau gimana tuh dok? Cara mengetahui kulit kita memang benar-benar sehat. Kalau kita pengen lihat kulit kita sehat, berarti keseluruhan, bukan di wajah aja kan, di Iya, tangan apa segala macam. Kalau mau lihat caranya, kita ada 2 metode. Kalau misalnya mau pakai mikroskop kayak gitu ya, itu bisa. Cuman kan secara sekilas lah, maksudnya teman-teman yang di rumah kan nggak semuanya punya mikroskop. Iya, itu kan. juga ya, Dok, ya. Yang pertama sih, cara gampangnya sebenarnya disesuaikan dengan usia. Oke, Usia yang pertama. Kenapa? Ya kita nggak bisa dong mengcompare apple sama orange kan. Oh, iya, Ya benar. misalnya kulit usia saya sama kulit usia 17 dengan usia mungkin nenek saya. Iya, benar-benar. Itu jadi itu ada klasifikasinya. Oh, usia segini harusnya begini, harusnya begini. Tapi secara keseluruhan, secara simpel lah ya kita melihat ketika wajah orang itu tanpa make up, ya mungkin jenis-jenis kulit kan juga ada beberapa. Sebenarnya mereka kulitnya cerah, itu sudah ini sih udah termasuk apa namanya sehat kayak gitu. Terus habis itu lembab, kelembapannya kan ada yang walaupun wajahnya kering apa segala macam, biasanya kalau di treatment dengan oke, pasti akan sehat juga, akan terlihat sehat juga. Terus habis itu jerawat 1-2 itu masih wajar, masih wajar, 1-2 masih wajar kayak gitu sih. Mungkin kita semua pasti secara sekilas bisa kok bedain, oh wajah ini oke nih, oh wajah ini gini nih kayak gitu, tapi dengan tanpa make up ya kan. Jadi cantik itu ada 3, dari sananya, dari dananya. Lagi satu, saya jadi gimana juga lagi satu apa dok? Dari filternya. Wow, 3 ya, bisa dicoba di people. Kalau aku sih dari filternya, kalau kamu dari mananya? Kayak gitu sih. Oke, bener-bener. Jadi, Oke, kalau dokter nih dari sananya. harus tetap ditambahin. Oh iya, bener. Ditambahin. Ada dananya juga. Kalau dari sananya terus kemudian tidak dirawat, Oh iya, kan bener. pasti akan ini proses usia, proses menua itu kan pasti Iya, kan. bener. Dari sananya dulu, habis itu Dananya. ditambahin dananya, terus dari tetap filternya. Luar biasa bener-bener. Paripurna ya. Iya kan, tetap harus cantik membadai. Oke, ini lanjut lagi dok pertanyaannya. Setelah tadi mengetahui gimana cara kulit kita sehat, nah gimana sih dok caranya agar apakah make up itu sangat membantu agar kulit kita ini terlihat sehat dan membedakan nih make up yang original ataupun asli sama make up abal-abal ya skincare ya, yang sekarang banyak itu skincare yang jadi kan mau membingungkan. bikin cantik malah nggak racikan cocok, dokter, racikan dokter dan katanya lain-lain. dokter yang mana gitu kan ya, terus dijualnya tanpa ada resepnya, BPOM ya atau apa. BPOM-nya tuh.
Kalau yang pertanyaan yang pertama dulu, make up. Kalau make up itu disesuaikan dengan, kalau orang Bali ya, desa kalo patre ya. Jadi di tempatnya dulu, kapan itu, terus habis itu aturannya di situ bagaimana. Contoh misalnya kita lagi ada di kolam renang, ya kan, nggak mungkin tuh make upnya pakai yang pakai sanggul kayak gitu sih. Terus aturannya kan sudah nggak masuk kayak gitu. Contoh lebih gampang lagi, make up ke kantor. Make up ke kantor kan pastinya pagi siang, yang minimalis aja ya kan. Mungkin bedak, foundationnya juga yang nggak terlalu coverage, yang terlalu kayak make up panggung kayak gitu. Aturannya berarti kan aturannya masuk, berarti kan kayak gitu. Itu jadinya cantik karena kan make up membuat kita lebih up kan kayak gitu ya. Iya, jadi jangan malah membuat kita malah sebaliknya kayak gitu. Nah begitu juga nanti kalau misalnya undangan, emang udah harusnya dia tempat undangan, terus habis itu harusnya dia pakai sanggul, harusnya ini enggak, malah kebalik kan. Enggak, make upnya nggak pas juga kayak gitu. Ya tempat kita desa kalau patre itu, jadi leluhur kita udah mikir sampai segitunya ya. Terus kalau untuk bedain skincare, ini penting ya. Jadi ada beberapa, kalau misalnya kita mau cek ada merkurinya nggak, apa segala macam itu kan harus pakai lab sih sebenarnya. Tapi untuk simpelnya aja deh, gampangnya teman-teman bisa bandingin, karena sekarang walaupun misalnya merek A sudah jelas-jelas ada BPOM, ada yang palsunya. Ya kan? Ada palsunya apa sama. Kalau mau lihat itu cek kemasannya. Ini untuk yang biasa dulu ya. Cek kemasannya, cek di situ ada expired date-nya, terus kemudian cek di situ ada nomor registrasinya. Jadi itu wajib, syaratnya harus ada nomor batch-nya, terus habis itu ada expired date-nya, terus harus ada ingredients-nya. Ya, harus ada ingredients-nya. Terus harus ada cara pakainya. Ya, harus lengkap, nggak boleh kayak salah satunya nggak ada, hilang gitu. Nggak boleh. Biasanya sih kalau akan lebih bagus disegel, belinya di tempat yang memang skincare kayak gitu. Jadi harus ada semuanya. Kalau untuk racikan dokter yang membuat itu adalah dokter yang sudah punya STR, sudah ada di KKI, ada kayak gitu ya, itu syaratnya. Terus habis itu sudah punya SIP, dia akan membuat resepnya ini nanti dibuat oleh apoteker gitu. Jadi yang boleh mengeluarkan obat dokter atau misalnya resep racikan apa segala macam itu hanya apotik. Gitu. Kalau kalian belinya tidak di apotik atau tidak di klinik yang memiliki apotik, itu waspadalah gitu. Dari sanalah kita sudah mencium bau-bau kepalsuan. Bukan, kadang mungkin tidak palsu ya, emang bener dokternya ada, emang dokternya terdaftar, tapi aturannya yang tidak seharusnya begitu. Kayak gitu. A few inches later. Kita juga harus waspada sih ya dok ya untuk sekarang ini, apalagi karena kan banyak banget yang jualan murah-murah. Tergiur saya juga. Tapi semua entah kaum milenial, entah yang ibu-ibu atau siapapun itu, kalau misalnya udah ada diskon murah atau apa, apalagi jual online itu kayak murah banget ya. Free ongkir. Kenapa? Aduh, jadi tergiur ya dok ya. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya pribadi, bukan karena saya jual, kebetulan saya punya beauty care apa semacam enggak. Tapi gini deh, coba ada dipikir, itu kan harganya andai kata 50.000. Tapi ketika teman-teman pakai terus habis itu ada masalah, yang akan teman-teman keluarin budgetnya jauh lebih besar dari itu. Itu satu. Setuju. Yang kedua, ketika teman-teman beli, katakanlah harganya masih 100.000 ya, satu package-nya itu ya 100.000. Tapi teman-teman bisa pakai itu berapa lama? Iya benar. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Berarti 100.000 itu teman-teman bagi lagi
Iya. 3 bulan, berarti sebulan kan cuma perlu 30.000 dong sebenarnya. Iya. Masa nggak mau lebih mahal sedikit aja tapi aman, nyaman, kan kayak gitu Iya, kan. iya. Kayak gitu sih menurutku. Itu yang kepikiran. Mungkin orang liatnya berapa dok? Ya berapa dok? 300.000. Biaya konsul berapa dok? 150. Wah 550 udah dok. Ya udah misalnya nih 550, tapi 550 itu coba deh dipikir bagi 3 bulan misalnya, itu udah berapa tuh? Mungkin Aman, udah nggak perlu lagi balik ke sana lagi. Anggaplah 600.000 ya biar gampang bagi-bagiannya, matematika emang Iya. 600.000 bagi 3 bulan berarti kan 200.000 sebulan. 200.000 dibagi 30 hari. Iya. 30 hari kita pakainya sehari 2 kali. Iya. Iya kan? Berarti kan aman. Nggak perlu balik lagi nanti Iya. ada masalah. Karena masalahnya itu bukan hanya kita balik ke dokter, konsul dan lain-lain. Waktu Jerawat kita keluar, masa nggak kontrol, ribet. waktu lagi, belum kerja lagi. Kayak Kadang gitu sih. Biasa kadang teman-teman yang seumuran Bella pun kadang-kadang mereka kayak, aduh ini ada murah di sini harga sekian. Ya udah mereka beli, ternyata ternyata nggak cocok, nggak dipakai. Iya kan, kebuang akhirnya, wasting 50, nggak cocok, beli lagi yang 30, 80 udah nambah lagi. Coba itu sekali udah Beli konsul yang cocok bener-bener emang udah biasa beli di sana, ya udah beli di sana aja, walaupun apapun yang terjadi, udahlah balik aja di sana. Dan ini aku banyak banget pasien yang datang itu adalah usia muda. Iya. Usia muda karena kan mungkin 17, 15 itu mereka udah mulai ngerasa dok kayaknya belum ke dok dulu ya, ke temennya lah misalnya. Ini kayaknya kulit aku udah mulai harus diurus nih, begini begitu, tapi aku nggak tahu nih saling barter cerita. Aku pakai ini, padahal dia pun wajahnya belum bisa terakreditasi gitu. Ya bagus-bagus banget. Nah, tapi coba pakai ini aja. Nah, itu yang biasanya akhirnya wajahnya nggak kenapa-kenapa, tapi karena treatment dan produk yang dia pakai tidak sesuai. Misalnya wajahnya Bella kering, wajah aku oily gitu. Aku pakai produknya Bella, jadi muka aku kan lebih oily lagi kan. Jadi kayak bisa dipakai minyak goreng kali kan kayak gitu. Akhirnya merubah dan mengembalikan ini lebih susah. Iya. Karena wajahnya dia itu sudah terlanjur dari oily tambah oily lagi. Ini kan kembaliin itu masih gampang, oily ke oily. Ini wajahnya dari yang kering jadi oily. Itu kan kayak udah, waduh ini saya harus perbaiki ini dari mananya dulu kan. Mengembalikan struktur kulitnya, apanya, jerawatnya dihilangin. PR Bu. Iya benar. Kadang kan kita padahal sebenarnya kalau misalnya konsul ke dokter atau apa salahnya sih malah nanya sama teman-teman yang sebenarnya nggak ngerti juga. Ya mungkin jerawatnya lebih parah daripada yang ini kan. Iya, gitu. Makanya itu yang harus teman-teman hati-hati, terutama yang usia muda yang wajahnya masih bagus. Pokoknya yang penting itu adalah cuci muka, bersihin muka, SPF itu penting banget. Kalau untuk krim malam itu masih boleh, masih enggak lah ya kalau usia 17, 15, apalagi wajah yang belum ada masalah. Kalau udah terlanjur ada jerawat, pakailah obat jerawat khusus di jerawatnya aja, jangan semua digituin. Biar nggak tumbuh-tumbuh jerawatnya di tempat lain dong. Maunya dong, yang di sini kering yang di sini kering, hidupnya di sini. Kayak gitu. Aduh parah ya sih kalau udah ngomongin wajah itu karena aset. Iya, betul. Apalagi wanita. Iya. Pertama kali yang lihat wajah, kita emang bilang cantik itu dari dalam apa segala macam. Belum lihat, belum ngerasain, mukanya sudah hancur, mau ketemu, mau kita mau apa ibaratnya kalau anak-anak nongkrong atau ketemu kalau orang. nongkrong kan masih bisa sembunyi ya, dia harus presentasi. Iya bener. Presentasi misalnya depan kelas apa segala macam udah nggak pede duluan. Iya kan? Karena wajahnya padahal pinter. Iya. Padahal humble orangnya, tapi begitu namanya mulut netizen ya kan. Aduh, itu mukanya Udah gitu langsung bro kayak jalan, bener kayak jalan rusak. Iya. Kayak gitu. Oke, iya. Jadi benar-benar untuk wajah nih aset ya. Mahal lagi dikit nggak apa-apa kali ya. Ya nggak apa-apa lah kalau aku juga. Buat muka kan. Bukan gini. Bukan kita yang harus nurunin budget. Kerjanya kita yang dilebihin. Benar. Good job. Setuju nih dong. Benar-benar. Kenapa harus diturunin? Iya, kalau kebutuhan kita emang 10 juta ya udah gue mahal loh. Iya. Berarti harus lebih tingkatin lagi kerja kerjanya. kerasnya. Setuju dong.
Karena kita udah ngebahas perawatan nih dok ya. Seberapa penting sih perawatan itu buat wanita ataupun laki-laki nih dok? Kadang aku punya temen nih dok, kayak emang aduh aku emang nggak cocok ini apa kalau misalnya habis facial atau habis perawatan di dokter atau gimana malah keluar jerawat malah nggak cocok. Itu gimana sih dok? Kadang-kadang emang dari sononya nggak cocok apa karena memang mukanya yang nggak pernah disentuh perawatan jadi keluar jerawat atau gimana sih dok? Kadang itu mereka mungkin ini kan karena saya nggak tahu ya pasiennya siapa, anggaplah kita pukul rata gitu. Biasanya kesalahannya itu adalah mereka tanpa konsul. Terus habis itu yang kedua, mereka belum mengerti treatment apa yang mereka Cocok diberikan pada saat itu. Misalnya nih, kan kadang kita lupa apa segala macam. Saya bilang, Mbak, treatmentnya hari ini adalah peeling, misal fungsi peeling adalah begini, 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 dan nanti efek sampingnya akan melupas misalnya. Selama proses melupas itu hindari matahari ataupun misalnya harus pakai harus terkena paparan sinar matahari pakai SPF misal gitu. Itu dia lupa, ada part yang dia lupa. Akhirnya apa yang terjadi lebih gelap dari sebelumnya. Nah, baru deh ngomel, kok bisa begini, komplain ke temennya, tahu nggak aku perawatan di situ begini itu banyak. Oh iya, benar, setuju. Itu satu. Yang kedua, ketika dia menggunakan krim edukasi, istilahnya kalau di kita itu KIE ya, jadi kayak edukasinya yang kita berikan ke dia itu mereka mungkin ada yang kurang paham, tapi kemarin nggak terlalu dipikirin lah sama dia, nanti lah pakai aja, paling segituan aja gitu kan. Nah, krim malam, ketika teman-teman menggunakan krim malam, besok pagi baru bangun pertama kali adalah cuci muka. Ya, karena dia kan kayak fotosensitif ya, dia kayak sensitif banget sama sinar matahari. Walaupun misalnya teman-teman cuma di dalam rumah, kan masih nyapu ibu-ibu nih biasanya. Nanti aja deh, masih belum mau keluar, belum mau ke kantor, tapi nyapu nih, nggak dicuci wajahnya, masih pakai krim malam nih, nyapu, nggak panas kalau di rumah apa segala macam, besoknya gosong. Jadi pakai krim malam, pagi baru bangun cuci muka, pakailah SPF-nya dulu ya, tetap pakai tabir surya walaupun di dalam rumah kadang kan matahari juga masuk dari jendela apa semacam, itu tetap harus dipakai kayak gitu. Apalagi ibu yang flat, stepnya tuh jangan sampai ketinggalan ya dok ya. Biasanya sih beda produk beda ininya, tapi biasanya sih kurang lebih begitu permasalahan. 2 hours later. Oke, lanjut lagi treatmentnya tuh dok, gimana? Itu ya, kita lanjut lagi. Kadang misalnya udah dibilang tadi kan sampai bla 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 bla, kemudian sibuk belum sempat konfirmasi, ada yang terlewat gitu. Ada juga misalnya Mbak harusnya treatmentnya begini. Aduh dok, kayaknya saya nggak bisa, saya ambil yang biasa aja misalnya padahal masalahnya ini udah parah nih, untuk apa segala macam. Akhirnya malah treatmentnya itu yang seharusnya dia cancel, dia ambil yang lain yang sesuai dengan budgetnya dia. Kayak gitu, itu banyak sih, jadi nggak sesuai. Kadang dia ambil facialnya yang lain. Nah, di situ kan kita biasanya sudah ada inform consent namanya. Ketika dia nggak mau ngambil ini, terus dia memutuskan pilihannya, dia harus maksa banget nih. Padahal dia bilang, Mbak, wajahnya Mbak tuh seperti ini, kalau digini nanti jerawat. Nggak apa-apa dok, kok saya sukanya ini. Ada beberapa yang begitu. Ada ngotot pokoknya. Padahal kan kita sekolahnya lama gitu kan. Emang sih diagnosisnya cepet, tapi kan membuat kita bisa mendiagnos cepet kayak gitu tuh ada proses gitu loh, bukan yang kayak ini dapat ilham kan, dapat ilham merem, dapat ilham gitu kan, enggak. Nah, itu biasanya ketika sudah ada masalah dia akan cerita ke temennya, temennya tidak tahu cerita, jadi udah di blok tempat itu, aku nggak mau balik lagi ke sana, di sana tempatnya jelek kayak gitu. Banyak sih, banyak beberapa juga ada pasien yang datang ke saya, saya habis treatment di situ dok begini, saya pasti nggak akan terlalu percaya karena nggak boleh juga ya, kita kan teman sejawat kan, kita punya etikanya yang tidak begitu, dan kita juga biasanya udah tahu nih, pasien seperti ini kenapa dulu nih, apakah salah pasiennya, apa emang di situnya yang salah atau kayak mungkin gimana. Tapi itu kayak bisa perawatan itu dok bisa cocok-cocokan nggak sih? Kalau dibilang cocok-cocokan iya bisa jadi, karena seperti pasangan lah misalnya ya kan, orang itu baik sama si A tapi belum tentu baik sama kita, belum tentu cocok sama kita, kayak gitu sih. Nah, jadi ngomongin tadi pembahasannya tentang perawatan ya dok ya, tapi nih dok, aku
perawatan yang paling umum dan wajar banget kalau kita datang ke tempat klinik kecantikan pasti namanya facial. Ini tambahan ya dok. Nah facial itu seberapa penting sih dok? Karena kan bisa dibilang nih kayak teman-temannya Bella tuh, aduh pokoknya anti banget sama namanya facial. Takut dipencet-pencet. Aku dipencet-pencet lah, malah tambah jerawat lah, malah dan lain-lain. Tapi kalau menurut Bella pribadi pun yang udah dari dulu facial, ya emang baik-baik aja sebenarnya, malah ngerasa jauh lebih bersih ketika di facial. Menurut dokter sendiri gimana sih? Kalau menurut saya Ini pribadi, kan facial perawatan umum ya dok ya? Iya, facial itu sebenarnya kan ada banyak juga. Jadi emang namanya kita pukul rata facial, tapi facial itu ada facial IPL facial, ada acne facial, ada apa segala macam. Itu biasanya based on kulit pasiennya. Mungkin temennya belum pernah. Jadi kan ketika belum kenal ya belum Sayang. Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya seberapa penting sih facial? Kalau misalnya kita sering make up, kita misalnya sering dituntut tampil di depan umum, kita sering di depan kamera apa segala macem, dan tidak pun misalnya kita seperti itu, paling nggak sebulan sekali lah dibersihin, ya kan? Kayak ganti baju kan sehari 2 kali, terus habis itu ganti spray, bersihin AC apa segala macam kan paling nggak sebulan sekali. Apa kabar wajah yang kita pakai 24 jam setiap hari? Jangan nanti, ini logika berpikirnya seperti ini harusnya ya. Jangan nanti teman-teman datang ke kita ketika wajahnya sudah bermasalah. Ada 2 tim nih. Tim pertama adalah teman-teman yang datang ketika wajahnya belum kenapa-kenapa, ya kan, dirawat dok, biar gak ini, biar gak ini. Oh ini inget ya pakai sunscreen biar gak keburu flek apa-apa. Tim kedua kalau udah ada masalah baru, dok pokoknya bulan depan saya mah harus begini, jadi wajahnya harus gini. Lo kata gue dukun, tinggal sebel gitu, salah bimbus gitu ya. Iya, jadi nggak ada apa istilahnya. Semua berproses ya, nggak ada yang instan. Semua harus berproses, nggak ada apa istilahnya hasil yang tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Itu dirawat dikit gitu. Lama-lama nanti bagus mukanya kayak dokter Fiska. Kayak gitu. SPF yang penting sih, yang simpel aja kalau belum ada masalah. Kalau sudah terlanjur ada masalah, ya harap maklum, harus begini begitu. Iya, banyak prosesnya untuk mengobati kan, karena luka tuh susah diobati. Yeah, boy. Curhat sis. Kalau mau itu konselnya. Apa dokter cinta tuh kita bilang dukun cinta. Kalau cinta ditolak dukun bertindak. Dok curhat ya. Aduh, lanjut lagi, ini pertanyaan kita yang terakhir dok. Boleh dong dikasih tips dan juga trik nih agar wajah kita ini biar apa ya, sehat, dan step sebelum make up ataupun sesudah make up deh dok. Kalau misalnya sebelum make up itu biasanya tetap harus di double cleansing dulu. Jadi kenapa fungsinya nih? Ada 3 pilihan, milk cleanser, ada micellar water, ada apalagi satu itu ya, saya kok tiba-tiba lupa. Pokoknya dia ada 3. Boleh kalau misalnya wajahnya berminyak, pakailah yang micellar water aja. Sekarang teknologi udah ini ya, udah canggih, jadi micellar water. Kalau wajahnya kering, susu pembersih masih oke, masih bisa dipakai. Kemudian setelah itu cuci wajahnya, sabun. Itu udah double cleansing ya. Terus habis itu di toner. Toner fungsinya apa? Mengecilkan pori-pori, nutup pori-pori tadi misalnya habis cuci muka apa segala macam biar lebih segar juga. Kemudian setelah itu SPF. SPF ini kalau pagi ya. Biasanya sih SPF yang sekarang tuh udah langsung sama ini moisturizer, udah include ya. Fungsinya apa? Pori-pori kita yang paling pertama SPF yang masuk. Bukan langsung foundation. Ya yang isi pori-pori kita pertama itu masih sehat ibaratnya gitu. Jadi nanti pas mau bersihin juga akan lebih gampang. Kan nggak mungkin kita bersih pori-pori kan, nggak mungkin kan. Dan itu numpuk lagi beberapa kali kan. Udah itu baru start make up segala macam. Kalau mau lebih segar lagi dikasih ini tuh kayak air, ya tahu kan apa itu namanya, nggak boleh sebut merek ya, pokoknya itu baru kita mulailah pakai foundation, bedak apa segala macam gitu. Selesai make up yang jangan pakai baby oil, tisu basah ya. Kalau kepepet nggak apa-apa, tapi setelah itu harus tetap di double cleansing lagi ya, kayak tadi make cleanser atau micellar water. Terus baru dicuci mukanya, facial foam,
Habis itu toner, habis itu serum boleh. Kalau misalnya punya krim malam, yang udah punya boleh dipakai 2 hari sekali atau sesuai kebutuhannya dia sih. Kayak gitu, udah deh kasih itu lagi boleh, air yang tadi itu. Face mist. Tapi mungkin dok, kalau misalnya sudah dilakukan hal tadi yang dokter sudah jelaskan, kemungkinan besar kulit kita jauh lebih baik atau gimana nih dok? Pastinya kan Tapi jauh berarti lebih- emang itu harus stepnya tidak boleh terlewat dan dilakukan setiap harinya. Iya, dilakukan setiap harinya. Cuman biasanya kita dunia ini kan seni, nggak ada yang namanya yang pasti harus begini harus begitu. Apabila masih terjadi kayak gitu, ada jerawat apa segala macam, dikasih obat jerawat misalnya, atau misalnya dok kok merah, habis dipakein toner kok perih, ya jangan pakai toner. Kan udah, maksudnya kita juga sadar juga ya. Kan yang lebih mengerti kulitnya dia itu, walaupun dokter mengerti, tapi kan teman-teman yang bawa setiap harinya, dok kok kayaknya perih, istirahat dong, istirahat dulu dari toner. Kalau kerasa perih 2 hari, 3 hari kan bisa diistirahatkan, habis itu baru lanjut lagi. Oh udah nggak perih pakai, oh aku pakai 3 hari sekali deh. Oh gini. Krim malam juga kayak gitu, bilang sama dokter, dok saya gini. Diceritakan ya semuanya. Diceritain. Konsum tuh jangan cuma udah, aduh pokoknya kemarin habis makan gorengan jerawat. Jangan. Jadi nanti tuh kita juga punya rekam medisnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke dokter itu pasti selalu ada rekam medis, ada nomornya. Oh atas nama ini, oh ada ini. Nanti udah ada. Kulitnya kemarin kenapa, seperti apa. Jadi Oh berarti tidak boleh pakai ini lagi. analisisnya nggak sembarangan. Iya, itu ada ceritanya, ada diarinya di situ. Oke. Begitu. Ya. luar biasa. Different people udah semua disampaikan kerasa ya? nggak kerasa ya udah ngomongin wajah. Pokoknya nanti thank you banget buat dokter Rizka Sama-sama yang bela-belain sudah talk show. sukses iya, selalu. amin Asmara yang udah memberikan banyak petuah-petuah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah yang penting ini kalau misalnya mau tanya-tanya boleh nanti tanya di bawah atau langsung Boleh. DM. Nanti aku isiin nama Instagramnya. Iya. Pokoknya thank you sekali lagi Kak Sama-sama. Rizka.